Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipit Rahmawati dengan NIM 190810530 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar Leaflet dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa. Pokok bahasan yang akan saya bahas meliputi latar belakang, pernyataan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan riset terdahulu, desain penelitian, dan metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Namun, di balik pentingnya pembelajaran matematika ini, masih banyak siswa yang malas dan tidak berkemauan untuk belajar matematika. Problema ini tentunya tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena berdasarkan riset yang dilakukan oleh George Jacoporolous, Francesco Sella, dan Roy Cohen-Kedesh yang berjudul The Impact of a Lack of Mathematical Education on Brain Development and Future Attainment menyatakan bahwa jika seseorang berhenti untuk mempelajari matematika, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pada laju berkembangnya otak dan intelektualnya. Adapun faktor penyebab siswa malas untuk belajar matematika salah satunya adalah penggunaan bahan ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini disebabkan karena kebanyakan guru masih menggunakan bahan ajar konvensional yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana rata-rata guru hanya menggunakan bahan ajar yang disediakan di sekolah saja, sehingga siswa kurang tertarik untuk mempelajari bahan ajar tersebut, yang mana hal ini akan berdampak pada minat siswa untuk belajar matematika menjadi semakin rendah. Dengan demikian, pendidik perlu berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika, khususnya dalam penggunaan bahan ajar, agar siswa semakin terdorong untuk mempelajari matematika. Salah satu bahan ajar yang dianggap mampu menarik dan meningkatkan minat belajar siswa adalah bahan ajar leaflet. Leaflet mengemas pelajaran matematika menjadi lebih menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Sehingga diharapkan jika pembelajaran matematika menggunakan bahan ajar leaflet akan efektif dalam meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah idealnya penggunaan suatu bahan ajar matematika, contohnya buku teks yang disediakan oleh sekolah dan juga sering digunakan oleh guru, dapat membantu dan memudahkan siswa untuk belajar matematika, sehingga siswa memiliki minat untuk mau belajar matematika. Namun, realitanya penggunaan bahan ajar ini masih belum dapat menarik minat siswa untuk mau belajar matematika, sehingga belum diketahui bahan ajar mana yang efektif digunakan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Dengan demikian, perlu adanya penelitian untuk mengatasi problema ini, yakni mengenai bahan ajar mana yang efektif digunakan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah, apakah bahan ajar leaflet efektif digunakan dalam meningkatkan minat belajar matematika siswa? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan riset terdahulu. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Dalam penelitian ini memiliki 3 tinjauan konseptual, yaitu bahan ajar, leaflet, dan minat belajar. Bahan ajar berdasarkan definisi dari Widodo, Jasmani, dan Ahmad Majid
dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala jenis bahan yang disusun dengan terstruktur berisi materi yang harus dicapai oleh siswa yang dipakai pendidik untuk memudahkan proses pembelajaran. Leaflet, berdasarkan definisi dari beberapa ahli mengenai leaflet dapat didefinisikan sebagai bahan ajar cetak tertulis berupa selebaran kertas yang dapat dilipat berisi informasi pengetahuan atau materi yang didesain dengan cermat dalam bahasa yang lugas, ringkas, dan mudah dipahami, yang dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar-gambar menarik. Dan minat belajar dapat diartikan sebagai usaha seseorang yang didasari dengan rasa suka tanpa ada yang menyuruh dalam memperoleh hasil pengalamannya sendiri dari interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua yaitu tinjauan teori. Dalam penelitian ini terdapat dua tinjauan teori, yaitu teori humanistik dan teori behavioristik. Teori humanistik merupakan teori yang memanusiakan manusia. Maslow mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hierarkinya, di mana teori yang digagas oleh Maslow ini berkaitan dengan teori Rogers, yang mana setiap manusia memiliki dorongan untuk melakukan hal yang mereka inginkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kaitan antara teori humanistik dengan penelitian ini adalah terletak pada bahan ajar leaflet matematika yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yakni disusun secara cermat dengan penggunaan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami, dengan dilengkapi ilustrasi dan gambar-gambar yang dapat menarik hasrat dan minat siswa untuk belajar matematika, yang mana siswa akan tergerak untuk mau belajar dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya, teori behavioristik merupakan teori yang berhubungan dengan stimulus dan respon, di mana Thorndike dan Pavlov mendefinisikan bahwa teori belajar behavioristik adalah teori yang mengedepankan hubungan antara stimulus dan respon. Kaitan antara teori belajar behavioristik dengan penelitian ini adalah terletak pada penggunaan bahan ajar dengan keefektifan dalam meningkatkan minat belajar siswa, di mana dengan penggunaan bahan ajar yang berbeda, yakni leaflet, diharapkan dapat memberikan efektivitas untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa yang berbeda pula dengan pembelajaran tanpa menggunakan bahan ajar leaflet. Yang ketiga yaitu tinjauan riset terdahulu. Ada dua hasil tinjauan riset terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cinte Putriah dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Aktivitas Belajar dan Penguasaan Materi oleh Siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar leaflet. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Falasifah pada tahun 2004 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk Leaflet Berbasis Sejarah Lokal dengan materi pertempuran 5 hari di Semarang pada siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Pemalang tahun ajaran 2013-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet secara signifikan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Karena variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan sebab akibat. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Cicurug dan sampelnya adalah siswa kelas 10 MIPA 2 dan kelas 10 MIPA 3 yang diambil dengan teknik random sampling.
di mana kelas 10 MIPA 2 merupakan sampel untuk kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 3 merupakan sampel untuk kelas kontrol. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber data primer berupa hasil observasi dan responden siswa dari hasil angket atau kuesioner yang diberikan peneliti, dan sumber data sekunder berupa dokumentasi, yakni data-data siswa dan guru di SMA Negeri 1 Cicuru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar angket atau kuesioner untuk mendapatkan data tentang minat belajar matematika siswa yang akan diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas. Angket atau kuesioner ini akan diberikan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum diberi perlakuan yang berbeda dan sesudah diberi perlakuan yang berbeda terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang dihasilkan diukur menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap alternatif jawaban memiliki skor yang berbeda, yakni skor paling tingginya 5 dan skor paling rendahnya 1. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik inferensial. Teknik analisis ini akan melalui beberapa tahapan, yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan terakhir uji hipotesis menggunakan uji independen sampel t-test untuk menentukan perbedaan rata-rata pada kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.